Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang karena limpahan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang begitu agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada kerabat, keluarganya, dan serta yang mengaku sebagai umatnya, semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil utma. Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, berkaitan dengan waktu, pada suatu hari saya mendapatkan informasi bahwa dari sebuah radio swasta mengadakan suatu tanya jawab. Pertanyaannya adalah, wahai pemirsa, begitu, apa yang saudara atau kalian lakukan di awal bulan Ramadan agar puasa pertama itu tetap fit? Jawabannya beragam dan cukup mengagetkan. Yang pertama, ada yang menjawab dengan saya beraktivitas seperti biasa. Dan yang kedua, ada juga yang membalasnya, saya bermain game. Dan yang ketiga, ada juga yang menjawabnya dengan rebahan. Ya, dan ini sontak membuat penyiar tertawa begitu, nggih. Apa mungkin rebahan dilakukan selama 24 jam atau mungkin dalam seharian begitu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa banyak sekali ragam cara dalam mengelola waktu. Ada yang mencoba menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dan ada pula yang menjadikannya berlalu begitu saja. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting bagi kita mengetahui sejauh mana atau apa saja urgensi dari waktu itu, sehingga tujuan dari hakikat penciptaan kita, yaitu untuk beribadah, itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya katakan bahwa nikmat itu adalah suatu karunia yang luar biasa. Itu yang pertama. Mengapa? Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas mengatakan, ni'matani mahbunun fihi makathirun minan nas. Dua kenikmatan yang sering sekali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Kesehatan dan juga disebut dengan waktu luang. Waktu luang ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena ini merupakan nikmat Allah yang begitu luar biasa. Disinggung oleh Ibnu Abbas, oleh Rasulullah SAW, bahwa ini adalah dua nikmat yang sering kita lupakan. Waktu luang, karena kadang kita berpikir bahwa 24 jam itu terkadang terasa kurang kalau kita menikmati betul aktivitas yang sedang kita geluti. 24 jam begitu sangat kurang. Nah, terlebih ya pada aktivitas-aktivitas lain yang nantinya itu kita alokasikan sebaik-baiknya untuk ibadah. Nah, jamaah dan pemirsa dimanapun Anda berada, itu yang pertama. Yang kedua, urgensi dari waktu, mengapa itu sangat penting, yaitu al-waktu mas'uliyatun kubro, bahwa waktu itu adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Dikatakan besar karena ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa tidak akan berpindah dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'i khisalin,
sampai dia ditanya dengan 4 pertanyaan. Nah, dari 4 pertanyaan itu, ya, pertama adalah an umrihi fima afnahu, dari umurnya, ya, yang telah dia habiskan. Untuk apa umurnya? Pertanyaan yang kedua, an syababihi fima ablah, dari masa mudanya, masa remajanya yang telah dia lalui. Dan yang ketiga tentang harta, ya, kemana dia infakkan. Dan yang terakhir dari ilmu yang dia amalkan. Nah, dari keempat pertanyaan ini, ya, 2 ini berkaitan dengan waktu, ya, tadi dengan waktu, tentang masa muda. Kenapa masa muda ditanyakan? Karena tentu masa muda adalah waktu yang sangat energik, ya, semua aktivitas ingin digeluti semuanya, kita ingin belajar apapun, kita ingin bisa apapun, ya, sehingga istilah darah muda itu suatu hal yang saya kira memang benar adanya, ya, semua dikerjakan. Nah, sehingga perlu ada pertanggungjawaban. Berbeda dengan masa-masa senja, masa-masa renta begitu, ya, tentu sudah kekuatan itu sudah mulai melemah sehingga tidak banyak lagi aktivitas yang dilakukan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, al-waktu wi'aul ibadah. Yang ketiga, waktu itu adalah wadah. Al-waktu itu adalah tempat untuk melaksanakan ibadah, ya. Sebenarnya kita ketahui bahwa umat Islam, ya, meyakini adanya rukun Islam, adanya sholat, ya, itu sudah ditetapkan waktunya, ya. Sholat sudah memiliki waktu-waktunya tersendiri. Kemudian zakat, kapan dia harus ditunaikan, apakah dia harus berlalu 1 tahun, kemudian apakah ada juga yang tidak harus berlalu 1 tahun. Nah, ini adalah ibadah kita itu dilingkupi oleh fase-fase waktu, atau dilingkupi oleh waktu-waktu yang mengitarinya. Kemudian haji, al-hajju asyhur ma'lumat, haji itu pada waktu dikerjakan pada waktu yang telah diketahui. Tidak bisa haji dikerjakan pada hari-hari atau bulan-bulan yang lainnya atau bulan selain bulan haji. Dan yang penting lagi, saat ini kita berada di bulan puasa, maka ini adalah ibadah yang khusus, ibadah Ramadan. Puasa Ramadan tidak mungkin tidak hadir dan datang hanya di bulan Ramadan. Artinya apa? Ya, kalau kita berbicara fikih, bahwa puasa Ramadan itu adalah ibadah mudhayyak, ibadah yang sempit. Artinya apa? Tidak memungkinkan adanya ibadah puasa lain selain ibadah atau puasa Ramadan. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Dan yang terakhir, yaitu urgensi yang keempat, adalah waktu itu menjadi perhatian penuh bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dapat dibuktikan dari sebuah riwayat yang ini disampaikan oleh sahabat Ali. Karena idza awa ila manzilihi jazza'a tuhulahu li salasati juz'an. Ketika Rasulullah masuk rumah, beliau itu membagi menjadi 3 waktu, menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama, bagian pertama juz'an li ahlihi. Yang pertama adalah bagian untuk Allah, ya, kadarnya untuk Allah, untuk ibadah, untuk bertahajud, untuk qiyamul lail dan lain sebagainya, untuk dakwah dan sebagainya. Dan yang kedua juz'an li nafsihi, yaitu yang kedua adalah juz'an li ahlihi. Yang kedua adalah bagian untuk keluarganya, bagaimana beliau memimpin keluarganya, membimbing istrinya, ya, memberikan nasihat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga juz'an li nafsihi, kalau bahasa kekiniannya adalah me time, ya, me time atau waktu untuk dirinya sendiri. Namun sendirinya Rasul ini tidak seperti kita, bahwa beliau masih membagi lagi, bahwa sebenarnya yang untuk dirinya itu adalah juz'ahu bainahu wa bainan nas,
Ya tentunya karena Rasulullah itu adalah nabi, seorang mubaligh, menyampaikan suatu wahyu, maka interaksi dengan masyarakat itu menjadi sangat dominan. Semoga keempat urgensi dari waktu ini bisa membangkitkan kita untuk bisa mengalokasikan waktu itu sebaik-baiknya untuk ibadah, sebagaimana diinformasikan oleh sahabat Ali tentang Rasulullah bagaimana membagi waktunya. Saya kira itu, semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, dan semoga Ramadan ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.